Sobat Hormat, selamat datang kembali di Hormat, Horor Amat. Bagaimana kabarnya Sobat Hormat semua? Saya harap Sobat Hormat dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini saya akan membagikan kepada Sobat Hormat semua sebuah kisah yang saya beri judul Kasih Tak Sampai Noni Belanda. Namun sebelum kita lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Langsung saja, saya ajak kalian masuk ke dalam cerita ini. Kisah ini terjadi di sebuah pulau yang bernama Pulau Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 1800-an, hidup seorang noni Belanda yang cantik, di mana masyarakat sekitar menyebutnya anak Tuan Belanda. Noni ini tinggal di Kota Manggar, Pulau Belitung. Dia berada di Belitung karena ikut ayahnya yang saat itu bekerja di tambang milik Belanda di Pulau Belitung pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Pada suatu hari, ketika noni ini sudah menginjak usia dewasa muda, noni ini bertemu dengan seorang pemuda yang juga orang Belanda yang bekerja di perusahaan yang sama dengan ayah si noni ini. Mereka bertemu, kemudian saling jatuh cinta. Singkat cerita, noni ini menjalin kasih dengan pemuda tersebut, dan semakin hari cinta mereka semakin mendalam. Sang pemuda berjanji tidak akan pernah meninggalkan noni tersebut dan berjanji akan selalu bersama-sama. Ketika hubungan asmara mereka menginjak usia 1 tahun, tiba-tiba sang pria ini harus pulang ke negara asalnya, yakni Belanda, karena ada suatu urusan yang amat penting. Sehingga pada suatu senja, sang pemuda ini mengajak gadis untuk bertemu, kemudian menyampaikan bahwa dia akan pergi pulang ke Belanda karena ada suatu urusan yang sangat penting. Kira-kira begini percakapan mereka pada sore itu. Sayang, aku besok harus pulang karena ada suatu hal yang sangat penting di Belanda. Tapi aku berjanji segera setelah urusanku selesai, aku akan kembali ke Indonesia dan akan menemuimu. Sang gadis ini protes. Tapi kan kamu sudah janji tidak akan pernah meninggalkan aku. Kenapa sekarang kamu bilang kamu akan pulang? Terus sang pria menjawab, tenanglah sayangku, aku tidak akan lama. Pokoknya kalau urusanku beres, aku akan langsung pulang. Kau tunggu aku pulang ya. Sehingga keesokan harinya, sang gadis ini pun mengantarkan pujaan hatinya ke pelabuhan. Linangan air mata mengantarkan kepergian kekasihnya tersebut. Setelah keberangkatan sang pemuda ini, setiap mendengar ada kapal Belanda dari Batavia menuju Pulau Belitung, gadis ini segera bergegas menunggu di pelabuhan, berharap pujaan hatinya tersebut ada di kapal yang akan datang.
Bulan berganti bulan. Namun kekasih ini tidak juga pulang. Namun sang gadis tidak putus asa. Dia terus menunggu, dan menunggu. Hujan ataupun panas, jika ada jadwal kapal datang, maka sang gadis ini pasti akan menunggu sang pria di pelabuhan sambil mengenakan payung. Semakin hari, sang gadis ini mulai depresi karena sangat rindu akan kekasihnya tersebut. Namun sang kekasih ini tak kunjung datang dan tak ada kabar berita sama sekali. Hari masih berganti hari dan sang gadis masih terus saja menunggu di pelabuhan tersebut. Hingga suatu hari sang gadis ini jatuh sakit. Dalam keadaan sakit dan badan yang lemah, gadis ini masih saja menunggu di pelabuhan, berharap kekasihnya akan segera pulang. Sampai pada suatu ketika, sang gadis ini pun meninggal dunia. Setelah kematian sang gadis, mulai ada gangguan-gangguan di sekitar pelabuhan itu. Para pekerja pelabuhan seringkali mendengar ada suara tangisan yang menyayat hati. Bahkan jika saat sedang hujan panas, tak jarang pekerja pelabuhan ini melihat ada seorang gadis berdiri di bawah pohon beringin sambil memegang payung. Banyak sekali orang-orang yang mengetahui cerita ini dan mengetahui bahwa sang gadis sudah meninggal, yang betul-betul melihat kejadian ini, dan penampakan gadis ini tidak tentu. Kadang pagi, kadang siang, sore, bahkan malam. Sampai sekarang pun, saat hujan panas, masih banyak orang yang sering melihat penampakan gadis ini memakai gaun putih, memakai payung, berdiri di bawah pohon beringin. Bahkan baru-baru ini ada pemancing yang lari terbirit-birit ketika dia hendak memancing, dan ketika sampai di pelabuhan, dia melihat ada gadis ini berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya sambil menangis. Demikian cerita kita pada malam hari ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita